Divisi Humas Polri gelar konferensi pers tindak pidana pencucian uang serta update kasus penistaan agama oleh PG. Polres Purwakarta tangkap gadis belia pelaku promosi judi online. Polres Kepulauan Yapen bersama masyarakat melakukan penanaman mangrove di tepi pantai. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Kamis 21 September 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibda Almira Sabira dan inilah Presisi Petang selengkapnya. Seorang gadis belia ditangkap oleh Satreskrim Polres Purwakarta, Polda Jawa Barat saat mempromosikan situs judi online di media sosial miliknya. Pengungkapan kasus promosi judi online ini berawal dari informasi masyarakat yang melakukan patroli cyber. Satreskrim Polres Purwakarta, Polda Jawa Barat menggelar konferensi pers penangkapan pelaku promosi judi online di Mapolres Purwakarta pada Rabu 20 September 2023. Pelaku merupakan seorang gadis belia berinisial FS 19 tahun yang mempromosikan situs judi online di media sosial Instagram miliknya. Pelaku diketahui merupakan selebgram brand ambasador salah satu klub e-sport. Dalam melakukan aksinya, pelaku mengaku mendapat bayaran kontrak setiap 1 minggu sebesar 200 hingga 300 ribu rupiah untuk 2 kali penayangan di Instagram Story. Sementara itu, Wakapolres Purwakarta Kompol Ahmad Mega Rahmawan mengatakan pengungkapan kasus promosi judi online ini berawal dari informasi masyarakat yang melakukan patroli cyber. Polres Purwakarta berhasil melakukan pengungkapan terhadap tindak pidana perjudian online. Tersangka atas nama atau inisial FS, umur 19 tahun, warga atau alamat Kecamatan Bungur Sari. Peran tersangka adalah mengendorse salah satu akun judi online. Salah satu situs online yang tersangka ini iklankan di salah satu media sosial Instagram yang bersangkutan followernya kurang lebih 44,9 ribu follower. Kemudian tersangka FS ini mendapat keuntungan kurang lebih 200 sampai 300 ribu per minggu dengan kewajiban yang bersangkutan mengiklankan sebanyak 2 kali per hari di Instagramnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku melanggar pasal tentang ITE dan dijerat dengan hukuman 6 tahun penjara. Tim Humas Polres Purwakarta Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur menggelar konferensi pers penangkapan pelaku judi online di Mapolres Sidoarjo, Jawa Timur. Selain memainkan judi online secara pribadi, pelaku juga menerima titipan uang tunai judi online dari orang lain. Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur menggelar konferensi pers pengungkapan kasus judi online di Mapolres Sidoarjo pada Senin 18 September 2023. Dalam pengungkapan kasus judi online ini, polisi menangkap S 42 tahun pelaku judi online yang terdaftar sebagai member pada situs judi online sejak 1 tahun yang lalu. Dalam aksinya, pelaku juga menerima titipan nomor judi online dari para pengikut judi online, baik melalui pesan WhatsApp atau datang langsung dengan menyetorkan uang tunai sebagai taruhannya.
Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti 1 unit ponsel dan uang tunai sebesar Rp202.000. Menurut Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, kasus ini terungkap karena adanya laporan dari masyarakat terkait aktivitas judi online. Jadi sedang ungkap kasus tindak pidana perjudian online. Jadi kejadiannya hari Senin tanggal 4 September 2023 jam 22 di Jalan Raya Gading Fajar, Desa Sudakara, Kecamatan Kabupaten Sidoarjo, di mana pelaku adalah saudara S. Dan pelaku ini sudah mulai menggeluti judi online tersebut dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Jadi sistemnya pelaku ini mengambil fee dari akun yang ada. Misalnya ada pendaftar, dia misalnya mendaftar melalui akun yang bersangkutan, membayar 1 juta, dia mendapatkan fee sebesar 29% atau 220.000. Jadi setiap kali pendaftar yang ada. Dari yang bersangkutan disampaikan jadi ada 2 jenis judi, yaitu judi Hongkong dan judi Singapura. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenai pasal tentang pemberian kesempatan permainan judi dan dijerat dengan hukuman 10 tahun penjara. Tim Humas Polresta Sidoarjo Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Divisi Humas Polri Kamis siang menggelar konferensi pers informasi gangguan Kamtibmas, penanganan hukum terhadap pelaku TPPO, tindak pidana pencucian uang oleh PG, serta update kasus penistaan agama oleh PG. Dan kita simak penyampaian Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini Kamis 21 September 2023, saya selaku Karopenmas Divhumas Polri akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, gangguan Kamtibmas tanggal 20 September 2023. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 110 kasus atau 5,13%, yaitu pada hari Selasa 19 September 2023 sebanyak 2.143 kejadian, dan pada hari Rabu 20 September 2023 sebanyak 2.033 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi, antara lain pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 187 kasus, narkotika sebanyak 143 kasus, curanmor sebanyak 62 kasus, judi sebanyak 10 kasus, pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 20 kasus. Terdapat jumlah laka lantas yang terjadi pada tanggal 20 September 2023 sebanyak 604 kejadian. Apabila dibandingkan dengan tanggal 19 September 2023 sebanyak 637 kejadian. Mengalami penurunan sebanyak 33 kejadian atau 5,18%. Dengan rincian sebagai berikut. Jumlah kecelakaan 604 kejadian. Korban meninggal dunia 47 orang, korban luka berat 54 orang, korban luka ringan 570 orang. Kerugian materi Rp936.650.000. Yang kedua, terkait penanganan hukum terhadap pelaku TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran. Bahwa sesuai petunjuk Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Polri menindak tegas terkait TPPO. Berdasarkan hasil ANEP penanganan TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran periode 5 Juli sampai dengan 20 September 2023 adalah sebagai berikut. Laporan polisi sebanyak 844 laporan. Jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.698 orang. Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 1.013 orang. Modus yang dilakukan, pekerja migran, pembantu rumah tangga,
sebanyak 523, ABK sebanyak 7, PSK sebanyak 283, eksploitasi anak sebanyak 69. Bahwa pengungkapan dan penindakan TPPO dapat terungkap dengan maksimal setelah dibentuknya Satgas TPPO tanggal 5 Juni 2023 atas perintah Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI untuk melakukan penindakan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang secara tegas. Yang ketiga, update terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU oleh Saudara PG. Penyidik Ditipit Eksus Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan sebanyak 38 orang saksi termasuk dari pihak yayasan dan pihak lain yang terkait Saudara PG. Penyidik juga telah melakukan pemblokiran rekening sebanyak 147 rekening milik Saudara PG, YPI, dan badan hukum lainnya, serta dilakukan penyitaan dokumen surat yang berkaitan dengan Saudara PG. Penyidik juga telah melaksanakan koordinasi dengan ahli yayasan, ahli pidana, dan pihak Kementerian Hukum dan HAM terkait proses yang sedang berjalan. Adapun rencana tindak lanjut yaitu akan dilakukan pemeriksaan terhadap ahli, melanjutkan pemeriksaan terhadap pihak yayasan dan pihak terkait lainnya, akan melaksanakan koordinasi dengan pihak instansi kementerian terkait legalitas yayasan. Yang keempat, update terkait kasus penistaan agama oleh Saudara PG. Terkait laporan polisi terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Saudara PG, benar ada 2 surat pencabutan laporan dari Saudara KS dan Saudara MIT. Namun untuk dipahami bahwa kasus ini bukan delik aduan dan juga kasus ini bukan merupakan kategori kasus yang dapat diselesaikan secara restoratif justice. Kasus ini tetap diproses dan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah mengirim kembali berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum setelah melengkapi P19 sesuai petunjuk JPU. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.